Kalau ini terjadi, kepala dinasnya mundur. Kenapa? Karena ingat hari ini, jarum jatuh di Jawa Barat akan menjadi peristiwa yang menggemparkan Indonesia. Kenapa? Sudut pandang mata hari ini tertuju ke Jawa Barat. Baik akan memotivasi berbagai daerah. Buruk kita akan menjadi hinaan banyak orang. Kalau Anda ingin menjadi ASN biasa di tengah 1,6 juta yang nganggur, jolim. Karena kita digaji untuk memastikan rakyat sejahtera. Untuk memastikan rakyat tidak nganggur. Yang kita pertaruhkan 50 juta rakyat Jawa Barat loh Pak. Kita bukan bekerja di kakek nenek kita. Ini institusi, ini gedung sate, ini negara. Yang tidak tahu Kang Deddy Mulyadi hari ini. Dan beliau membawa spirit itu. Tentu kita semuanya bisa meneladani dan mari kita bersama-sama ya bahu membahu sarendet saigel sabobot sepihanean kita pertaruhkan jiwa raga kita untuk Jawa Barat. Namun hayang gawe siap dengan tidak populer. Pak Gubernur sudah memberikan contoh Pak. Waktu di pelantikan Pak Gubernur kan menyampaikan siapapun yang dilantik hari ini apabila tidak bisa mencapai target ya kita akan copot. Berarti kan semua Pak, termasuk saya juga kan. Oh, luar biasa sekali nih. Pidato Kang Deddy ini bergebu-gebu karena kayak yang mau perang. Termasuk juga Pak Sekda. Waduh, ini benar-benar luar biasa. Ini di samping merupakan sebuah tamparan halus sambil melangkul juga ini, tetapi ini juga merupakan motivasi bagi semua. Khususnya ya tentunya para kepala dinas. Ini kayak yang sedang perang, tapi musuhnya itu benar-benar nggak kelihatan gitu. Karena saya yakin di dinas atau di Pemprov itu sendiri banyak yang nyut-nyutan nih. Karena dengan pidato Kang Deddy ini, dengan pidato Pak Sekda ini, sekarang ini kan yang diperangi adalah bagaimana keberpihakan agar bisa berpihak pada rakyat. Tuh, luar biasa. Oke, kita dengarkan yang selengkapnya nih. Pidato-pidato ini adalah sebuah pegangan yang kuat buat para OPD, para dinas untuk melakukan kerja yang berpihak pada rakyat. Memang sekarang Jawa Barat ini lagi disorot ya. Oke, kita dengarkan pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Kalau ini terjadi, kepala dinasnya mundur. Kenapa? Karena ingat hari ini, jarum jatuh di Jawa Barat akan menjadi peristiwa yang menggemparkan Indonesia. Kenapa? Sudut pandang mata hari ini tertuju ke Jawa Barat. Baik akan memotivasi berbagai daerah. Buruk kita akan menjadi hinaan banyak orang. Semua orang harus bekerja yang baik, maka tidak ada kalimat jam kerja. Jam kerja itu formal. Saya tidak penting jam kerja Pak. Kenapa? Kita bisa masuk jam 7, keluar jam 3. Tapi itu semua tidak ada arti kalau tidak ngapa-ngapain. Yang diperlukan itu langkah-langkah out of the box, menyelesaikan problem. Saya tugas kepala PU. Masuk ke sini, saya tadi lihat jalan bergelombang. Kemudian ini kawasan industri. Jangan sampai ada persepsi di mata publik investor Indonesia dan investor nasional, pemerintah Indonesia, pemerintah Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Subang tidak memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Sehingga masuk kawasan industri jalannya bergelombang. Saya minta kepala PU nggak usah ngomong proyek, kita cari duitnya. Dalam waktu 2 minggu jalannya sudah rapi, berbeton dan dilebarkan. Itu cara kerja. Ini cara Pak. Yang kedua, kalau saya tidak berimajinasi lawan premanisme, lawan ormas-ormas yang menjadi alat bagi orang, gitu kan, yang sifatnya preman. Bukan ormas dilawan, tidak. Ormas baik juga banyak. Tapi ormas yang sifatnya preman. Ya, sifat preman ini ya harus dilawan, jangan dibiarkan. Kenapa selama ini mereka berani? Karena semua orang takut. Kenapa semua orang takut? Nggak tahu. Takutnya kenapa?
Kata orang Sunda, tong ingis ku bisi, tong rempan ku sugan. Dari dulu orang takut sama kunti. Dari dulu orang takut sama genderuwo. Dari dulu orang takut sama kelong wewe. Pertanyaannya adalah, ada nggak orang yang mati dimakan kunti? Kan nggak ada. Ini bisa dikatakan pukulan atau cambukan keras dari Kang Deddy. Tapi cambukan yang penuh kasih sayang. Yang menjadarkan kita dan menjadarkan semua yang mendengarkan ini untuk bangun dari zona nyaman. Ya, karena kita merasakan kenapa sih yang kaya semakin kaya, yang miskin terus miskin, dan kita merasakan bahwa Jawa Barat ini biasa-biasa saja berkembangnya. Tentunya pidato ini bukan hanya untuk para kadis, tetapi bagi semua rakyat Jawa Barat. Karena yang harus sadar itu bukan hanya para kadis, para bupati, tetapi semua termasuk rakyatnya. Dengar, Kang Deddy pernah ngomong bahwa yang maling itu bukan hanya para pejabat, tapi termasuk rakyatnya. Dia memakai tanah negara dan seterusnya. Luar biasa. Dan ini juga diikuti oleh sekda yang benar-benar petarung. Kita dengarkan. Kalau Anda ingin menjadi ASN biasa di tengah 1,6 juta yang nganggur, jolim. Karena kita digaji untuk memastikan rakyat sejahtera, untuk memastikan rakyat tidak nganggur. Yang kita pertaruhkan 50 juta rakyat Jawa Barat loh Pak. Kita bukan bekerja di kakek nenek kita. Ini institusi, ini gedung sate, ini negara. Ini representasi kepentingan rakyat. Salus populis suprema lex esto. Hukum tertinggi itu adalah kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat. Dan hari ini Pak Daud punten, Bu Rita punten, rakyat Jawa Barat belum sejahtera. Ukurannya jelas dari BPS. Saya seringkali mengingatkan, tingkat pengangguran terbuka kita 6,75%, ekivalen dengan 1,6 juta dari 25 juta angkatan kerja. Jadi kalau kita gagal, yang paling bertanggung jawab adalah ya ASN kita semua, termasuk sekda. Dan tidak boleh gagal. Makanya kita harus habis-habisan. Karena nggak ada kemenangan tanpa habis-habisan, tidak ada. Winner itu pasti di dalamnya totalitas pasti habis-habisan. Kecuali ingin jadi orang biasa, ya silakan. Tapi kan jolim Pak. Kalau Anda ingin menjadi ASN biasa di tengah 1,6 juta yang nganggur, jolim. Karena kita digaji untuk memastikan rakyat sejahtera, untuk memastikan rakyat tidak nganggur. Jadi kalau ada yang cengar-cengir itu kebangetan Pak. Atau ngomong di belakang, kalau berani ayo kita diskusi dan saya siap berdebat. Ini nggak main-main Jawa Barat. Makanya terus terang, Tuhan mengirimkan pimpinan yang kecepatannya di atas rata-rata hari ini. Kita manfaatkan. Desa kuduna gitu. Iya Pak. Kita ketinggalan. Bonus demografi ini kan bonus namanya juga. Kalau kita bisa manfaatkan, kalau enggak, habis kita Pak. Kita akan memiliki generasi penerus yang kropos, yang tidak berkarakter, terus mau jadi apa nanti? Jadi harus kita persiapkan sekarang. Makanya Pak Gubernur sangat concern dengan pembangunan bidang pendidikan. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemimpin yang luar biasa, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur. Siapa yang tidak tahu Kang Deddy Mulyadi hari ini? Dan beliau membawa spirit itu.
tentu kita semuanya bisa meneladani, dan mari kita bersama-sama ya bahu membahu, sarendet saiga sabobot sepihanean, kita pertaruhkan jiwa raga kita untuk Jawa Barat. Karena kalau kita asal-asalan tidak mungkin kita berubah. Yang kita butuhkan hari ini adalah ASN yang beyond, ASN yang bisa bekerja di atas rata-rata, ASN yang punya kapasitas extraordinary. Karena masalahnya juga extraordinary. Dan saya tidak mau pelantikan ini, pengangkatan ini hanya formalitas saja. Ngapain? Nggak usah dilantik kalau hanya formalitas. Mudah-mudahan setelah pelantikan teman-teman semuanya melakukan kontemplasi, berikan yang terbaik kepada Jawa Barat, atau keluar dari ASN. Namun hayang gawe siap dengan tidak populer. Pak Gubernur sudah memberikan contoh, Pak. Waktu di pelantikan, Pak Gubernur kan menyampaikan siapapun yang dilantik hari ini apabila tidak bisa mencapai target, ya kita akan copot. Berarti kan semua, Pak, termasuk saya juga kan. Dari sisi pendapatan, ya jangan pakai otak saja, Pak, pakai hati, hadirkan nyali, insya Allah. Tapi kemudian dirasionalisasi gitu loh. Karena mau pakai otak kungkul, mau apa otakan, Pak, Bapak bisa gelonyaan. Jadi hatinya harus hadir untuk Jawa Barat. Pasti Bapak akan dapat inspirasi, Bapak akan dapat gagasan untuk meningkatkan pendapatan. Teman-teman Bapak di Bapenda pusat pinter, Pak. Ya, tapi tidak cukup pinter, makanya tadi harus dipres. Dan yang paling efektif ngepres ASN itu kalau sudah berbicara jabatan, Pak. Berbicara pendapatan, berbicara jabatan, apapun dilakukan, Pak. Nah, Bapak anggapnya aina tos disinakalkan kajuru, mumpung 6 bulan deui, Pak, karena kalau Bapak berpikir ekstrim nanti 2 bulan deui picilakan, Pak. Mendingan ayeuna 6 bulan, Bapak bisa mitigasi resiko-resikonya. Jadi Pak Dedi, Pak Asep jangan luar biasa, benar-benar luar biasa. Ini benar-benar petarung. Dan memang jabatan adalah sebuah amanah. Di jabatan adalah amanah yang datang kepada Bapak Ibu yang menjabat bersama harapan masyarakat, harapan pingin makmur, harapan pingin pengairannya bagus, harapan pingin kesehatannya luar biasa. Nah, harapan ini tentunya ada di pundak para pejabat. Wah, benar-benar ini. Jadi kalau ada yang masih membagi-bagi jabatan, menjual jabatan, artinya itu sudah tidak ada berpihak lagi kepada masyarakat. Nah, ini benar-benar petarung. Pasti penerimaannya berbeda-beda. Seorang yang jadi pejabat itu kan dalam hatinya, itu kan macam-macam. Kang Dedi, Pak Sekda, ini benar-benar petarung untuk memakmurkan Jawa Barat. Ini apabila dia melenceng sedikit saja langsung ketahuan. Yakin ini. Benar apa yang dikatakan Kang Dedi di awal pidatonya. Jarum jatuh aja bakal ketahuan di Jawa Barat. Makanya ya, kita lihat bagaimana langkah berikutnya dari para kepala dinas agar bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh Gubernur Aing ini. Menyinggung soal kinerja, ya, kinerja yang keras. Dan itu bukan omong-omong, bukan omong kosong. Hari ini di era kompetisi yang begitu kental, begitu ketat, kita tidak bisa lagi berjalan santai, apalagi tidur. Jadi kita harus sprint. Waduh, ini penerjemahan dari Pak Sekda ini luar biasa. Ya, inilah kelihatannya sekarang ini benar-benar lagi berperang.
Tentu ini mengingatkan kepada kita semua. Jangan sampai kita juga tertidur. Dengan melihat ini, wah, saya jadi tergugah sekali gitu ya. Untuk mengikuti bagaimana sih lari yang bisa mengangkat masyarakat Jawa Barat. Yang menarik lagi, Pak Sekda pun ikut terpacu. Ini penting nih bagi kita nih. Karena perubahan ekosistem dan sistem kerja ini sekarang sudah mulai berubah oleh Kang Deddy ini. Ya, tidak lagi bisa ngatur-ngatur uang di sana. Tidak lagi ada yang untuk memperkaya diri. Waduh. Budaya mencintai rakyat, jangan sampai ini patah di tengah jalan. Ini harus benar-benar tuntas. Bagaimana sih budaya mencintai rakyat ini, sehingga semua yang ada di pikiran para pekerja, para pejabat itu untuk memakmurkan rakyatnya. Saya yakin ada yang empot-empotan juga gitu. Ada yang, aduh ini gimana nih, capek, wah karena sudah biasa nyaman. Ayo bangun, bangun dari tidur semua. Sudah lama kita tidur. Sudah lama kita tidur ini. Luar biasa. Tugas kita adalah bagaimana obor ini tetap menyala di Jawa Barat. Tugas kita bagaimana Jawa Barat itu terus menyala di setiap desa. Di setiap desa menyala sehingga nanti akan kelihatan Jawa Barat yang benar-benar istimewa. Setiap orang punya kesempatan untuk berbuat baik. Salam sukses dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.